Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam ma'a sihhati wal afiyah wa an'ama alaina bi ni'matil istiqlal wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dewan Hakim yang adil, arif dan bijaksana beserta hadirin sekalian yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Di bulan ini kita dipertemukan dengan dua momentum yang sangat besar, yaitu yang pertama baru saja kita lalui 1 Muharram 1448 Hijriah, tahun barunya Islam, bulan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita menginjak di bulan yang sangat penuh dengan bersejarah bagi rakyat Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dua momentum tersebut mengajarkan kepada kita semua bahwa adanya perjuangan. Maka oleh karena itu berdirinya kami di sini yang insya Allah akan membawakan syarhil Quran yang bertemakan dengan hijrah kita merdeka, dengan iman kita kuat. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Untuk mengawali tema ini, kami akan membawakan dan membacakan firman Allah dari surat At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berdiri, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan menguatkannya dengan bala tentara yang tidak terlihat olehnya. Dan dia jadikan seruan orang-orang itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ayat ini bercerita tentang detik-detik yang paling mencekam dalam hijrah Rasul dan Abu Bakar waktu dikejar di dalam gua Sur, yang mana musuh sudah di depan mata, sehingga menurut akal, logika dan kasat mata mereka pasti kalah.
Tapi apa jawaban Rasulullah? Beliau berkata, la tahjan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau prihatin, khawatir dan bersedih. sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah kunci kemerdekaan. Sama seperti halnya para pejuang kita waktu di bulan Agustus, yang mana beliau berperang menggunakan senjata bambu runcing, sedangkan para lawannya berperang menggunakan tank baja, pistol, bahkan meriam. Tetapi para pahlawan kita dapat memenangkan peperangan tersebut karena apa, hadirin? Karena dalam lubuk hatinya yang paling dalam terukir kata Allah bersama kita. Hadirin, lantas pelajaran apa yang dapat kita ambil daripada 2 bulan tersebut? Jawabannya ialah bulan Muharram mengajarkan kita betapa beratnya hijrah, yang mana bisa kita rasakan oleh diri masing-masing. Berat rasanya untuk meninggalkan kemaksiatan, berat rasanya untuk meninggalkan bermalas-malasan, bahkan yang paling berat yaitu dalam mengerjakan perintah dan kewajiban. Adapun bulan Agustus mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kemerdekaan itu sangatlah mahal, karena harus dibayar dengan darah yang bertumpahan sekaligus air mata yang berkucuran. Mau sampai kapan kita masih terjajah oleh HP? Mau sampai kapan kita masih terjajah oleh hawa nafsu? Malas-malasan dalam sholat, malas-malasan dalam beribadah. Perlu diingat satu hal, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk pasrah, melainkan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersiaplah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan berdosa. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk pasrah, melainkan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersiaplah dalam melawan musuh-musuhnya Allah. Di zaman Rasul bersiap dengan kuda dan pedang, di zaman para pahlawan bersiap dengan bambu runcing dan semangat. Lantas di zaman sekarang bersiap dengan apakah, hadirin? Oleh karena itu kami mengajak kepada kalian semua, wahai para pemudi dan pemuda, pejuang agama dan bangsa, Mari kita siapkan iman biar tidak murtad akhlak. Mari kita siapkan ilmu biar tidak dibodohi. dan mari kita siapkan ekonomi biar tidak dijajah. Perlu diingat, Allah menutup ayat ini dengan sebuah janji. Apa saja yang kamu infakkan di jalan agama Allah, Allah pasti akan membalasnya. Dan yang termasuk infak tenaga untuk mengisi kemerdekaan, yaitu dengan berprestasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulan bahwa bulan Muharram mengajarkan kita untuk hijrah hati yang tadinya buruk menjadi baik. Bulan Agustus mengajarkan kita untuk jaga negeri yang tadinya lemah menjadi kuat. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan memperbanyak ibadah. Marilah kita jadikan tahun baru Islam ini dengan memperbanyak amal soleh. Dan mari sejenak kita berdoa agar negara kita ada dalam kemenangan dan kedamaian.
Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi sanah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maafnya bila ada kesalahan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-udru haqqun wajibun lil mubtadi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.